Jadi kita dari MRT Lebak Bulus turun di MRT Bundaran HI. Jadi sekarang kita mau kemana, Ira? Ke Gedung Juang. Kita dari Yang ada Lebak di mana? Di dekat Bundaran HI deh pokoknya. ya, terus oke, kita sekarang lagi dari Lebak Bulus mau ke Bundaran HI. Di sini ada Abiu berdiri kan, kita sayang pakai coro kok. Stasiun berikutnya Udah Kalau rambut gue digini. Fatmawati. bagus aja biasanya. Stasiun Fatmawati. Udah, dadah. Di sebelah kanan Jadi kita sekarang naik kendaraan online karena kita udah tadi hampir kesesat gitu. Karena aku udah make up tapi udah Iya. meluntur, jadi aku nggak mau luntur. Jadi kita sekarang menuju ke Gedung Juang dan ini langsung ke Gedung Juang, oke? Kita udah sampai akhirnya ke Gedung Juang. Jadi sekarang kita udah nyampe di Gedung Juang 45. Nah, Gedung Juang 45 ini terletak di Jalan Menteng Raya nomor 31 Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, kalau kalian mau masuk, kalian harus beli tiket sebesar 2.000 untuk pelajar. Nah, kalian juga harus punya kartu J-Card ini kalau mau masuk. Kalau kalian nggak punya, bisa beli dengan seharga 35.000. 35.000. Sekarang kita masuk.
masuk ke Indonesia dan dijadikan tempat untuk pendidikan, khususnya pendidikan politik. Nah, tadinya Jepang bermaksud menjadikan Indonesia sebagai alat untuk membantu perang Asia Timur Raya, namun justru dibelokkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri. Nah, akhirnya gedung ini diganti nama menjadi Asrama Angkatan Darat Indonesia. Lalu pada tahun 1972, gedung ini diresmikan sebagai gedung bersejarah yang dilindungi undang-undang, dan baru pada tanggal 19 Agustus 1974 gedung ini dijadikan museum yang bernama Museum Gedung 45. We are proud with the big road. Living for the city, but the flame couldn't go. Nah, sekarang kita lagi di ruang masa pendudukan Jepang. Jepang sendiri menduduki Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, peristiwa ini diawali dengan mendaratnya Jenderal Imamura ke 3 tempat, yaitu Jawa, tepatnya di Banten, Eretan, dan juga Kragan. Nah, ada banyak organisasi yang sengaja didirikan Jepang pada masa pendudukannya. Nah, salah satunya adalah PETA. PETA atau Pembela Tanah Air merupakan organisasi pendudukan Jepang yang dibuat pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan Osamu Shire nomor 44 oleh Letnan Jenderal Kumaikichi Harada. Nah, di ruangan ini yang paling aku menarik adalah alat-alat atau perlengkapan yang dipakai oleh pemuda pembela tanah air untuk mereka mempersiapkan diri. Salah satu yang paling aku tertarik adalah di sini adanya seragam yang dipakai sama tentara PETA. Tuh. Nah, di sini ada salah satu poster yang menunjukkan kegiatan-kegiatan PETA, dari mulai penghormatan PETA terhadap Jepang dan juga lainnya. Nah, sementara di poster yang lainnya ada poster yang merupakan kontradiksi dari hal yang sebelumnya. Nah, di sini menjelaskan bagaimana rakyat Indonesia menderita terhadap pendudukan Jepang, walaupun masanya tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan Belanda. Dan berusaha membujuk mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Dan akhirnya rapat ini menghasilkan keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, sekarang di samping aku ini merupakan diorama tentang peristiwa perumusan teks proklamasi bangsa Indonesia. Jadi peristiwa ini merupakan awal bangsa Indonesia mencapai kata merdeka. Peristiwa ini terjadi di rumah salah satu orang Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Nah, peristiwa ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh penting yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mempercepat kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, di sini juga terlihat bahwa adanya Soekarno, adanya Hatta dan Ahmad Subarjo dan beberapa anggota PPKI. Nah, di samping saya ini adalah diorama tentang apel pemuda Menteng 31. Nah, dalam peran Markas Menteng 31 ini merupakan peran yang sangat signifikan terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, kegiatan pemuda-pemuda ini ingin segera
Golongan tua, akhirnya mereka dapat memperebutkan stasiun Jakarta Manggarai. Nah, dalam perebutan stasiun Jakarta Manggarai itu adalah sebagian bentuk yang pertama kali perebutan kekuasaan dari Jepang. Ini adalah situasi saat Bung Karno sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada. Dalam situasi ini, Bung Karno sedang memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-1 bulan. API adalah Angkatan Pemuda Indonesia yang dibentuk oleh para pemuda Menteng 31 yang diketuai oleh Bikana dengan wakilnya Pak Saleh. Pada saat rapat pembentukan ini, hadir pula Aidin, Parjono, Aib Hanafi, Kusnandar, Johan Nur, dan Khalid Rasidi. Pada setelah kemerdekaan Indonesia, tidak hanya laki-laki saja yang ikut berperan dalam proses mempertahankan kemerdekaan. Bisa dilihat di sini, para wanita pun turut berperan serta berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mereka pun bergabung dalam Laskar Wanita Indonesia yang berperan menolong korban perang. Nah, di sini ada 2 tokoh penting yang berperan dalam masa pendudukan Jepang. Yang pertama ada Wikana. Wikana merupakan pimpinan dari golongan pemuda yang mendesak Soekarno yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya untuk tidak menunggu Jepang. Nah, selanjutnya di sini ada Ahmad Syaheb. Ahmad Syaheb adalah seorang wakil ketua dari Angkatan Baru pada periode 1945 sampai 1960. Nah, kita lompat ke sini selanjutnya. Di sini ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo memiliki peran yang banyak dalam kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo merupakan salah satu dari golongan tua yang merupakan anggota dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita lagi di ruang perjuangan menuju NKRI. Nah, di sini ada beberapa senjata yang dipakai oleh tentara-tentara Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam. Nah, di sebelah kiri di sini ada beberapa baju dan kain yang merupakan peninggalan dari Ibu Asia Hussein yang merupakan anggota dari Laskar Putri di Tasikmalaya. Nah, selanjutnya di kanan, di sini ada lukisan yang memisahkan atau menggambarkan kegiatan dari Palang Merah Putri di Tasikmalaya. Nah, selanjutnya di sini ada perlengkapan makanan militer yang pernah dipakai oleh militer di Indonesia. Nah, sekarang kita lagi ada di ruang penyatuan masa kedaulatan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, yang pertama kali kita jumpai ketika kita masuk ruangan ini adalah randu yang dipakai oleh Jenderal Sudirman pada saat bergerilya. Nah, selanjutnya di sini juga ada lukisan yang menggambarkan Jenderal Sudirman yang tengah meminta restu pada ibunya. Nah, selanjutnya di sini ada peralatan yang dipakai oleh militer-militer di Indonesia, seperti ada tempat minum dan juga peralatan senjata dan juga topi dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lagi di ruang galeri interaktif. Nah, di sini pengunjung bisa duduk dengan santai sembari menonton perjuangan kemerdekaan Indonesia yang ditampilkan di sebuah TV. Nah, di sini juga ada beberapa tulisan-tulisan yang bisa dibaca oleh pengunjung yang memisahkan tentang sejarah dari